Salve. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 7 sampai dengan 13. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula bekal atau uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai dua baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah tugas perutusan. Hari ini gereja merayakan peringatan Santo Paulus Miki dan kawan-kawan, pembela iman Jepang yang dimartir tahun 1597. Gereja Katolik di Jepang semula mendapatkan simpati dari Kaisar Toyotomi Hideyoshi. Namun orang ini kemudian berubah sikap dan membenci umat Katolik serta mengusir para misionaris. Paulus Miki dan kawan-kawannya bertahan di tempat, maka mereka ditangkap dan dijatuhi hukuman disalib dan ditombak. Amat mengagumkan bahwa sampai di tempat penyaliban dan melihat salib itu, mereka langsung merangkum salib itu dan bersama menyanyi De Deum Laudamus, kami memuji Tuhan. Perutusan para murid menjadi saksi kerajaan Allah seperti yang mereka alami dalam hidup bersama Yesus. Walau ada banyak tantangan, pengalaman hidup bersama Yesus menjadi sebuah kesaksian. Menjadi saksi dan duta berarti para murid bekerja dengan kekuatan dan bantuan rahmat Allah. Andalan mereka bukan diri sendiri, melainkan kasih karunia dan rahmat Allah yang dicurahkan ke dalam hati mereka. Ada banyak catatan dan larangan yang mesti menjadi perhatian. Tidak boleh membawa apa-apa dalam perjalanan. Perutusan untuk mewartakan Injil. Itulah isi sabda Tuhan pada Injil hari ini. Yesus mengutus ke-12 murid berdua-dua, dan mereka hanya diberi kuasa atas roh jahat. Yesus berpesan agar para murid tidak membawa apa-apa dalam perjalanan, seperti roti, bekal uang, baju. Para murid hanya boleh membawa tongkat dan alas kaki, karena itulah yang paling diperlukan. Apa artinya? Artinya bahwa melaksanakan tugas untuk mewartakan Injil haruslah hanya bergantung kepada Tuhan. Pewartaan Injil pertama-tama
adalah karya Tuhan dan kita hanya berpartisipasi di dalamnya. Yesus mengutus para murid menyalurkan berkat bagi sesama. Setiap utusan menerima rahmat dan memberinya kepada yang membutuhkan. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu, semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.